keberkahan, subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Nah, sebagaimana biasa di waktu yang penuh berkah ini kita mengawali berbagai ketaatan kepada Allah, diantaranya thalabul ilmi, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang ini ya, fadilah tafsir ayat kursi ya, yang ini insyaallah supaya kita lebih memotivasi lagi bahwa dibahas dalam buku ini tentang fadilah, keutamaan dari ayat kursi ya, bahwa kita sering membaca ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, itu ya sering kita baca, baik sebelum tidur kita baca ayat kursi, zikir pagi, zikir petang gitu ya. Nah, sering sekali kita membaca ayat kursi, nah supaya kita lebih lebih termotivasi lagi. Nah, bahwa di sini dibahas tentang keutamaan ayat kursi, bahwa ayat kursi ini memiliki kedudukan yang begitu agung, tempat yang begitu tinggi ya, karena zikirnya yang sangat mulia, dan ini kan isinya tentang pengesaan Allah ya, keagungan dan sifat-sifat Allah. Tidak ada zikir dan pengetahuan yang lebih besar daripada zikir dan pengetahuan tentang Allah. Nah, di sini Imam Ar-Razi menyampaikan bahwa ketahuilah bahwa zikir dan pengetahuan menyertai apa yang harus dizikiri gitu ya, dan diketahui. Misalnya jika yang harus dizikirkan dan diketahui lebih mulia, maka zikir dan pengetahuannya juga lebih mulia. Nah, sementara itu yang harus dizikiri ya dan diketahui yang paling mulia adalah Allah. Yang harus kita ingat, yang paling harus kita ketahui adalah Allah ya. Bahwa setiap pembicaraan yang mengandung sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebersihan Allah, itu adalah merupakan puncak dari pembicaraan. Nah, karena ayat ini mengandung pembicaraan seperti itu, maka tidak heran jika punya kedudukan tersendiri dan kemuliaan yang agung. Nah, Rasul menjelaskan ya kedudukan ayat kursi ini, keutamaannya dalam berbagai hadis ya, dengan taufik Allah. Nah, di sini penulis juga ya ada 5 topik bahasan. Yang pertama adalah ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah di dalam ayat kursi ada asma Allah yang agung. Kemudian syaitan menghindari orang yang membaca ayat kursi. Kemudian yang keempat, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib ya, berada dalam lindungan Allah sampai sholat berikutnya. Tidak ada jarak yang memisahkan antara orang yang baca ayat kursi setelah sholat wajib dan syurga kecuali kematian. Nah, di sini bahasan yang pertama tadi ya, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Imam Muslim ya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya kepadanya gitu ya, wahai Abul Munzir ya, Ubay bin Ka'ab itu dipanggilnya Abul Munzir ya, wahai Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab, tahu nggak kamu apakah ayat dari kitab Allah yang paling agung menurut kamu? Kemudian Ubay menjawab ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maksudnya adalah ayat kursi. Beliau menepuk dadaku seraya berkata, demi Allah, semoga dadamu penuh dengan ilmu wahai Abul Munzir.
Nah, jadi perkataan yang paling baik adalah perkataan Allah yang Maha Pengasih, dan sebaik-baik firman yang diturunkan adalah Al-Qur'an, dan kandungan Al-Qur'an yang paling baik dan paling agung adalah ayat kursi. Sungguh betapa agung kedudukan dan betapa tinggi posisinya. Nah, di sini Syekh Ibnu Taimiyah ya memberikan catatan tentang kedudukan ayat kursi yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran itu tidak ada satu ayat pun yang mempunyai kandungan seperti yang dikandung ayat kursi ya. Memang Allah disebut di awal surah Al-Hadid ya, ketika baca kita Sabbahalillah dan akhir surah Al-Hasyr, tapi itu dalam beberapa ayat dan bukan dalam satu ayat gitu ya. Nah, kemudian bahasan yang kedua bahwa betapa agungnya ayat kursi ini. Di dalam ayat kursi terdapat asma Allah yang begitu agung ya, bahwa kita tahu Allah punya asmaul husna ya, nama-nama yang baik bagi Allah, dan kita disuruh untuk berdoa dengan menyebut-nyebut asma Allah itu. Di antara asma yang penuh barokah itu ada asma yang agung. Jika Allah diminta dengan disertai penyebutan asma itu, maka dia pasti akan memberi, dan jika didoai maka dia pasti mengabulkan gitu ya. Rasulullah mengabarkan bahwa asma Allah yang agung disebutkan di dalam berbagai ayat Quran, di antaranya adalah ayat kursi. Nah, di sini Imam Ahmad ya meriwayatkan dari Asma binti Yazid, dia berkata bahwa saya pernah Rasulullah bersabda bahwa di dalam dua ayat ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum terdapat asma Allah yang agung. Nah, jadi yang pertama ayat kursi, dan yang kedua ayat 1 dan 2 dari Ali Imran ya. Dari Ali Imran kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaika bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, itu kan jadi tadi yang pertama ayat kursi, dan yang kedua ayat 1 dan 2 dari Al Imran. Nah, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya asma Allah yang agung berada dalam 3 surah dalam Al-Quran. Jadi asma Allah yang agung berada dalam 3 surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ya, kemudian yang ada ayat kursi tadi ya, ayat 255, kemudian Ali Imran ayat 1 dan 2, dan surah Toha. Nah, makanya subhanallah ya, di Al-Baqarah juga dan Al Imran itu adalah Az-Zahrawain, 2 surah yang cemerlang yang nanti itu akan berubah menjadi makhluk yang ketika kita sering menghatamkannya, membaca Al-Baqarah dan Al Imran, itu akan berubah menjadi makhluk yang menaungi kita ya, seperti burung atau seperti awan gitu ya nanti di padang mahsyar. Nah, mudah-mudahan kita semakin semangat ya menghatamkan baik Al-Baqarah, Al Imran, surah Toha misalnya. Nah, kemudian tadi ya, lalu saya ya, Al-Qasim bin Abdurrahman mencari-cari, dan ternyata di dalam Al-Baqarah terdapat ayat kursi. Tadi kan kata Rasul ya bahwa asma Allah yang agung itu ada dalam 3 surah. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Al Imran, yang ketiga surah Toha. Kemudian beliau mencari Al-Qasim bin Abdurrahman, dan ternyata di Al-Baqarah ada ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kemudian di surah Ali Imran ada alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di ayat 1 dan 2. Kemudian dalam surah Toha terdapat wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Nah, barang siapa yang ingin berdoa dengan asma Allah dan doanya ingin dikabulkan, maka harus berdoa dengan menyebutkan ayat kursi ini. Nah, ya Allah, anugerahilah doa kami dengan asmamu yang agung, dan kabulkan bagi kami ya Hayyu ya Qayyum. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ingin doa-doa kita cepat dikabul ya, baca dulu ayat kursi ya, asma-asma Allah dulu, jangan langsung to the point pengen anu gitu ya. Nah, kemudian ini bahasan ketiga bahwa setan menghindari orang yang membaca ayat kursi. Jadi kan setan itu pasti goda ya, misalnya dari depan belakang, pokoknya menimpakan mudarat kepada manusia. Nah, tapi Allah dengan Rahman Rahimnya
mensyariatkan beberapa hal yang bisa menjaga dari kejahatan setan, menjauhkan dari setan, diantaranya adalah membaca ayat kursi. Rasulullah mengabarkan bahwa bacaan ayat kursi ini menjauhkan setan dari orang yang membacanya dan sekaligus bisa menjaga dari kejahatannya ya. Hal ini disebutkan dalam berbagai hadis, diantaranya bahwa dari hadis Bukhari ya, ini dipilihnya yang sahih-sahih ya dalam buku ini, meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata Rasulullah SAW menugasi aku untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan ya. Kata Abu Hurairah ya, kemudian aku lalu ada seseorang mendatangiku, kemudian dia mengambil makanan gitu ya. Saya memegangnya dan ku katakan, demi Allah saya benar-benar akan melaporkan kamu kepada Rasulullah gitu ya. Jadi malah malam-malam ya Abu Hurairah lagi menjaga harta zakat di bulan Ramadan, ada yang mendatangi dan mengambil makanan, kemudian beliau memegangnya, demi Allah saya benar akan melaporkan kepada Rasulullah. Dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan, saya juga mempunyai beberapa orang yang harus kuberi nafkah, dan saya juga mempunyai kebutuhan yang amat mendesak gitu ya. Jadi dia itu mencuri karena butuh gitu ya, karena ada orang-orang yang harus dikasih nafkah. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya ya, saya pun melepaskannya. Setelah pagi Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang engkau lakukan semalam terhadap tawananmu? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan kebutuhannya yang mendesak dan beberapa orang yang harus dia kasih nafkah. Maka saya pun kasihan, lalu aku lepaskan gitu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dia itu sudah mendustaimu dan dia akan kembali lagi gitu. Nah saya pun menyadari bahwa orang itu akan kembali lagi karena dikasih tahu sama Rasul bahwa dia akan kembali. Maka aku pun mengawasinya, kata Abu Hurairah ya. Ternyata orang itu mengambil lagi gitu ya. Maka aku pun memegangnya dan aku katakan, saya benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, lepaskan saya karena saya orang yang membutuhkan dan saya punya beberapa orang yang harus kunafkahi. Saya tidak akan kembali, cina. Kemudian saya kasihan ya kepadanya, maka aku pun melepaskannya. Pada pagi harinya Rasul bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan semalam terhadap tawananmu? Aku menjawab, wahai Rasul, dia melaporkan tentang kebutuhannya yang mendesak dan beberapa orang yang harus dia kasih nafkah. Maka aku pun merasa kasihan gitu ya, aku lepaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya dia benar-benar sudah mendustai kamu, dia pasti akan kembali lagi. Maka aku pun mengawasinya ya untuk ketiga kalinya, kata Abu Hurairah ya. Ternyata dia benar-benar ngambil makanan lagi dan aku memegangnya seraya aku katakan bahwa saya benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Ini terakhir kalinya dan engkau berjanji tidak akan kembali. Tapi kenyataannya kau kembali lagi gitu. Nah, kemudian orang itu berkata, lepaskan saya biar ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, semoga Allah memberimu manfaat dengannya. Apa itu? Tanyaku. Dia menjawab, jika engkau mau tidur ya, menghampiri tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai ini ya. Karena dengan begitu Allah senantiasa menjadi pemelihara dirimu dan engkau tidak akan didekati setan sampai pagi hari gitu ya. Maka aku pun melepaskannya gitu ya. Pada pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, apa yang kamu lakukan semalam terhadap tawananmu? Aku menjawab, wahai Rasul, dia mengajariku beberapa kalimat yang menurutnya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Maka kemudian aku pun melepaskannya. Rasulullah bertanya, apa kalimat-kalimat yang diajarkan itu gitu ya. Aku menjawab, dia berkata kepadaku, jika kamu menghampiri tempat tidurmu ya, mau tidur, maka baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai ayat ini. Karena dengan begitu Allah senantiasa menjadi penjaga, pemelihara kamu dan engkau tidak akan didekati setan sampai pagi hari gitu ya. Beliau bersabda, nah sekalipun orang itu membenarkanmu, tetapi tetap saja dia seorang pendusta gitu ya. Tahu engkau wahai Abu Hurairah, siapa lawan bicara kamu selama 3 hari ini gitu ya, si tawanan nanti siapa? Kemudian Abu Hurairah menjawab, tidak tahu. Beliau menjawab, dia itu adalah setan gitu. Nah ini jadi ceritanya seperti itu gitu ya, setan sendiri yang ngajarin supaya tidak didekati dia itu sendiri ya, harus membaca ayat kursi gitu ya.
Nah, subhanallah ini menjadi motivasi kita terus dalam keseharian kita, terus baca ayat kursi ya dalam berbagai kesempatan. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah memberikan catatan ya tentang hadis ini, bahwa maka jika seseorang membaca ketika sedang dirasuki setan dengan bacaan yang sebenar-benarnya ya, baca ayat kursi, tentu dia bisa mengatasi kondisi ini. Kan seperti orang yang mau masuk ke kobaran api karena kerasukan setan, atau tiba-tiba mendengar siulan dan gema yang kemudian setan merasuk ke dalam dirinya, sehingga dia mengoceh ya, tidak ada juntrungnya misalnya. Nah ini misalnya bahwa kalau benar-benar mah kita bacanya ya, misalnya ayat kursi dengan penuh keyakinan, maka akan terhindar gitu ya. Al-Allamah Al-Aini berkata tentang hadis ini, dalamnya terkandung keutamaan ayat kursi. Nah, kemudian jadi setan membocorkan ya rahasia mereka sendiri, bahwa mereka tidak akan mendekat dan akan menjauh ya, karena ketika baca ayat kursi, Allah yang akan menjaga dan menjadi pelindung. Nah, kemudian ada juga riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa dia mempunyai rak ya yang berisi buah korma. Kemudian setan datang dan mengambil korma itu. Kemudian Abu Ayyub melaporkan kejadian ini kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, pergilah, jika engkau melihatnya lagi, maka katakanlah dengan asma Allah, penuhilah panggilan Rasulullah. Kemudian Abu Ayyub memegang setan itu ya, kemudian setan bersumpah tidak akan mengulanginya. Kemudian Ayub melepasnya, kemudian dia menemui Nabi. Apa yang dilakukan tawananmu? Beliau bertanya. Dia bersumpah tidak mau mengulanginya lagi, jawab Abu Ayyub. Beliau bersabda, bohong, dia tentu akan berusaha lagi. Ternyata Abu Ayyub memegang setan itu lagi, dan setan kembali bersumpah tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian Abu Ayyub melepasnya. Kemudian dia menemui Nabi. Apa yang dilakukan tawananmu? Beliau bertanya. Abu Ayyub menjawab, dia bersumpah tidak mengulanginya lagi gitu. Beliau bersabda, dia dusta, pasti mengulanginya lagi gitu ya. Kemudian Ayub memegangnya lagi. Kemudian dia berkata, kali ini saya tidak akan melepaskanmu sebelum saya membawamu ke hadapan Nabi. Kemudian si setannya berkata, sesungguhnya saya mau mengingatkan tentang sesuatu kepadamu, yaitu ayat kursi. Bacalah ayat ini di dalam rumahmu, pasti setan ataupun yang lainnya tidak akan mendekatimu lagi. Nah itu ya, bahwa Imam An-Nasai atau Broni Hakim Al-Baghawi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia juga melihat ya buah kormanya berkurang gitu ya. Maka pada malam harinya dia menjaganya. Tiba-tiba muncul seorang anak usia balik ya. Anak itu mengucapkan salam dan Ubay menjawabnya, engkau itu jin atau manusia? Tanya Ubay bin Ka'ab ya. Aku adalah jenis jin. Coba sodorkan tanganmu kepadaku. Maka jin itu menyodorkan tangannya yang ternyata sama dengan kaki anjing ya. Begitu juga bulu-bulunya. Ubay bin Ka'ab bertanya, memang begini jin diciptakan? Nah, semua kalangan jin sudah tahu bahwa tidak ada yang lebih keras di antara mereka selain saya. Apa yang terjadi dengan kamu? Tanya Ubay bin Ka'ab. Jin itu menjawab, kami diberitahu bahwa engkau adalah orang yang suka mengeluarkan sedekah. Maka kami datang untuk meminta bagian ya dari makananmu, ya dari sedekahmu. Apa yang bisa melindungi kamu? Apa yang bisa melindungi kami dari diri kalian? Kata Ubay. Jin menjawab, engkau baca ayat kursi dari bagian Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baiklah. Kemudian jin berkata, jika kamu baca ya ayat kursi pada pagi hari, maka engkau akan terjaga ya dari gangguan kami sampai sore. Dan jika kamu bacanya sore, maka engkau akan terjaga dari gangguan kami sampai pagi. Kemudian Ubay berkata, kemudian aku menemui Nabi dan kuceritakan kejadian ini kepada beliau. Maka beliau bersabda, orang yang menjijikan itu benar. Nah di sini ya banyak sekali berarti itu ya hadis-hadis yang menguatkan gitu ya. Dan Ibnu Hibban memberikan perhatian terhadap hadis ini dengan berkata bahwa zikir untuk menghindar dari setan adalah baca ayat kursi. Dari hadis-hadis tadi dibuat kesimpulan ya oleh penulis. Yang pertama, orang yang baca ayat kursi ketika menghampiri tempat tidurnya tentu akan mendapatkan penjagaan dari Allah, tidak akan didekati setan sampai pagi. Kesimpulannya ini terkandung di hadis pertama. Kemudian bacaan ayat kursi di dalam rumah bisa menjauhkan setan dan hal yang bisa membahayakan manusia. Kesimpulan yang terkandung dari hadis kedua. Kemudian bacaan ayat kursi pada pagi hari ya bisa menjaga orang yang
membacanya dari gangguan jin sampai sore, dan jika dibaca sore bisa menjaga sampai pagi. Kesimpulan dari hadis ketiga. Nah, barang siapa ya kita yang tentu saja menginginkan penjagaan dari Allah, dijauhkan dari setan, dipelihara dari kejahatan jin dan setan, sehingga mereka tidak bisa ganggu kita lagi, maka bacalah ayat surat kursi ya minimal pagi dan sore dan mau tidur gitu ya. Nah, ini kemudian bahasan yang keempat adalah orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu ya berada dalam perlindungan Allah hingga sholat berikutnya. Nah, di antara keutamaan ayat kursi yang lain bahwa orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib ya, setelah kita misalnya sholat duhur, asar, semuanya akan berada dalam perlindungan Allah sampai sholat wajib berikutnya. Imam At-Tabrani. Nah, jadi memang kita setelah sholat diupayakan ya, sesibuk apapun misalnya ini setelah zikir itu baca ayat kursi gitu ya. Nah, di sini At-Tabrani meriwayatkan dari Hasan bin Ali, dia berkata bahwa Rasul bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sesudah sholat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya lagi. Nah, kemudian di sini ya betapa kuat perlindungan ini, karena ini adalah merupakan perlindungan dari Allah ya, Rabb seluruh makhluk itu. Allah yang menguasai alam, Allah yang mengurus segala sesuatu. Ini adalah perlindungan Allah. Barang siapa yang dilindungi Allah tidak akan bisa dihinakan dan ditaklukkan ya. Ini adalah perlindungan Allah. Barang siapa yang dibantu Allah tidak ada yang bisa mengalahkan gitu ya. Yang tidak ada juga yang jadi tidak ada pula yang membantunya jika dihinakan Allah. Siapa yang ingin mendapatkan perlindungan ini harus rajin-rajin baca ayat kursi ya setelah sholat wajib. Nah, kemudian bahasan kelima, tidak ada pembatas antara orang yang baca ayat kursi setelah sholat wajib dan surga kecuali kematian. Jadi tinggal selangkah lagi ya menuju surga. Di antara bukti keutamaan ayat kursi adalah apa yang diberitahukan Rasulullah ya, bahwa tidak ada yang menghalangi orang yang membacanya sesuai sholat wajib untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, di sini dari Abu Umamah ya, dia berkata bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang baca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Subhanallah ya, dengan ayat kursi ini pokoknya harus rajin-rajin setelah sholat wajib, mau tidur, zikir pagi, zikir sore, pastikan kita membacanya. Sabda beliau ya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Menurut Fadil At-Tayyibi, artinya bahwa kematian itu yang menjadi tabir antara dirinya dan kesempatan masuk surga. Jika kematian itu sudah datang, berarti dia akan masuk surga. Nah, kemudian kata Al-Qari ya, bahwa boleh jadi maksud hadis ini adalah bahwa sama sekali tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya masuk surga gitu ya. Kematian juga tidak menghalanginya masuk surga, dan bahkan kematian itu yang membuatnya masuk surga. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah bait syair bahwa tidak ada aib pada diri mereka, hanya saja pedang mereka. Artinya tidak ada aib sama sekali pada diri mereka. Jadi ini termasuk masalah penegasan sanjungan dan dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Firman Allah, dan mereka tidak menyiksa orang mukmin dan melainkan orang-orang itu beriman kepada Allah. Nah, di sini menurut hemat penulis bahwa betapa mudah amal ini, namun betapa besar balasannya gitu ya. Ada nggak terlintas di hati kita ya balasan yang lebih mulia dari amal ini. Nah, sungguh ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Nah, di sini ya bahwa faman zuhziha 'anin nar ya faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka ya dan dimasukkan ke surga ya, maka dia sungguh sudah beruntung. Nah, bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia itu adalah kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan. Nah, jadi barang siapa yang merindukan surga yang penuh kenikmatan, yang di bawahnya ya tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai, hendaklah memperhatikan rajin baca ayat kursi sesudah sholat wajib supaya jauh dari setan yang terlaknat. Nah, ini adalah kebaikan dan keutamaan yang besar. Nah, pokoknya sering-sering baca ayat kursi. Nah, mari kita lihat tafsirnya ya. Jadi jangan sampai kita bacanya juga hanya di lisan saja misalnya. Kalau bacanya di lisan saja, maksudnya tidak dipahami dengan terjemah per lafadznya gitu ya.
Makanya dalam kesempatan ini kita bedah tafsir ayat kursi itu supaya kita setiap huruf, setiap kalimat, setiap lafaz, setiap potongan ayat yang kita baca itu betul-betul dipahami oleh akal kita, kemudian diyakini oleh hati kita, kemudian diamalkan dalam keseharian kita. Nah ini ya, sebagian mufasir mengatakan bahwa ayat kursi terdiri dari 10 kalimat yang sebenarnya berdiri sendiri ya, maka uraian mengenai penafsiran ayat ini dibagi menjadi 10 bahasan berdasarkan kalimat tersebut. Yang pertama tafsirnya Allahu la ilaha illahu. Nah ini ya. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Nah tafsir ini ya kita harus memahami. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian tafsir man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian wala yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa'. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah ini ya, ada 10 kalimat gitu ya yang dipenggal-penggal dari ayat kursi ini. Mari bismillah kita pahami, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufik ya kita untuk betul-betul mengingat, membacanya gitu ya, mentadaburinya. Nah di sini yang pertama, penggalan yang pertama adalah pengertian dari Allahu la ilaha illahu. Nah ini adalah asas dakwah semua nabi. Semuanya dakwah itu adalah ketauhidan Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali adalah Dia Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Beberapa bukti penguat tentang perhatian Rasulullah ya terhadap dakwah pada asas ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian kalimat. Dalam kalimat itu ada unsur penafian. La itu meniadakan, dan penetapan ya bahwa huwa dialah Allah. Nah penapian ini adalah penapian hak ubudiyah selain Allah, menafikan, meniadakan beribadah ya selain kepada Allah, dan penetapannya adalah penetapan hak uluhiyah gitu ya, dan ubudiyah bagi Allah yang Maha Esa. Nah Imam At-Tabari ya berkata dalam tafsirnya takwil firman la ilaha illahu dapat dipahami sebagai berikut. Jadi ketika kita baca la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah gitu ya. Larangan bagi sesuatu selain Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri untuk disembah gitu ya, yang sifatnya seperti sifat-sifat yang diberikan Allah kepada dirinya di dalam ayat ini. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ini merupakan pengabaran bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah oleh semua makhluk gitu ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah oleh semua makhluk. Nah kemudian Al-Baydawi berkata bahwa ketika kita baca la ilaha illallah itu maknanya bahwa Allah yang layak disembah, bukan selain Dia. Kemudian Abu Sa'ud berkata bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia memiliki semua makna-makna uluhiyah. Tidak ada yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah selain Dia. Uluhiyah dan ubudiyah selain Dia adalah batil. Jadi makna kalimat ini bahwa Allah adalah satu-satunya, la ilaha illallah, ya Allahu la ilaha illahu, Allah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah satu-satunya yang memiliki ubudiyah, seorang pun selain Dia tidak boleh disembah, apapun siapapun dengan bentuk ibadah macam apapun.
tidak boleh ada berdiri, tidak boleh ada ruku, sujud, penyembelihan hewan dengan nazar kecuali untuk Allah gitu ya. Tidak boleh ada yang diminta doa pada saat suka ataupun duka ya, lapang ataupun sempit, gembira ataupun sedih kecuali Allah gitu ya. Tidak boleh ada yang dipinta pertolongan dan bantuan kecuali Allah. Tidak boleh ada tawaf, sumpah dan hukum kecuali bagi Allah gitu ya. Tidak boleh ada tandingan dan sekutu baginya dalam ibadah macam apapun gitu. Nah, jadi ini harus menjadi mindset kita ya, bahwa ketika kita rajin-rajin baca Allahu la ilaha illahu, artinya bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki ubudiyah. Selain Allah tidak boleh disembah apapun siapapun dengan bentuk ibadah macam apapun. Tidak boleh berdiri, ruku, sujud, menyembelih hewan maupun nazar kecuali hanya untuk Allah gitu ya. Kita sujud hanya untuk Allah. Tidak boleh ada yang diminta doa pada saat kita sedih, ketika kita bahagia gitu ya, ketika lapang, ketika sempit, ketika kita gembira atau sedih kecuali kepada Allah. Tidak boleh ada yang dipinta pertolongan dan bantuan kecuali Dia. Tidak boleh ada sumpah ya atau hukum kecuali bagi Allah. Tidak boleh ada tandingan dan sekutu baginya dalam beribadah macam apapun. Jadi bahwa maknanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita baca Allahu la ilaha itu sampai tidak memaknai gitu ya, tapi harus dimaknai gitu ya. Kemudian Allah la ilaha illahu adalah dasar dakwah semua nabi. Semua nabi mengajak kepada ketauhidan. Penggalan kalimat ini adalah permulaan ayat kursi dan sekaligus merupakan dasar dakwah seluruh nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya ajakan ketauhidan. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain Dia, tidak ada yang disembah kecuali Dia. Bahwa setiap nabi pasti dakwahnya ya ayuhan nas u'budullah, ya ayuhan nas u'budullah, wahai manusia beribadalah kepada Allah. Nah, Allah berfirman ya tentang ketetapan wahyu yang diturunkannya, bahwa dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan bahwa tidak ada ilah melainkan aku, sembahlah aku oleh kalian. Nah, di sini Al-Qadhi Ibnu Atiyah berkata dalam tafsirnya bahwa ketika Allah mengabarkan kepada mereka bahwa mereka tidak tahu kebenaran karena pembangkangan mereka, maka Allah kembali menegaskan bahwa Dia itu tidak mengutus seorang rasul pun kecuali mewahyukan bahwa Allah adalah satu dan merupakan tempat bersandar. Ini merupakan akidah setiap nabi yang tidak ada perselisihan di dalamnya, bahwa perselisihan hanya terletak pada masalah hukumnya saja. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa dapat kami katakan kepada semua orang bahwa tiada ilah selain Allah. Dalil rasio menegaskan bahwa Dia Allah tidak punya sekutu. Riwayat yang dinukil dari para nabi juga ada. Jadi dalil ini merupakan dalil akal ya dan penukilan. Menurut Imam Qatadah, tidak ada nabi yang diutus melainkan dengan membawa tauhid. Hanya saja hukum syariat yang berbeda ya. Di Taurat, di Injil dan Al-Quran juga berbeda hukum syariatnya. Jadi semuanya harus berada di atas keikhlasan, semuanya berada di atas ketauhidan. Allah juga menjelaskan bahwa Dia mengutus para nabi supaya menyeru manusia kepada asas ini gitu, bahwa sesungguhnya kami mengutus rasul di tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah, ani'budullah, dan jauhi togut ya. Nah, ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa makna ani'budullah, sembahlah Allah, ini adalah sembahlah Allah dan esakan Allah gitu. Sedangkan jauhi togut itu artinya tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Setan, dukun gitu ya, nggak boleh minta itu sama dukun atau patung, segala sesuatu yang menyuruh kepada kesesatan. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa mengutus di setiap umat artinya di setiap kurun waktu dan golongan ya seorang rasul. Mereka itu menyeru semuanya kepada penyembahan Allah dan pelarangan menyembah selain Allah. Nah, di samping semua itu di dalam Quran juga sudah disebutkan ya bahwa para nabi dan rasul dulu itu ya terdahulu itu dan apa yang diseru masing-masing di antara mereka, bahwa asas dakwahnya itu adalah tidak ada yang disembah melainkan Allah. Dalam surah Nuh misalnya ya, di sini ya
Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami sudah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ani abudullah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaum ini mah bukan surah Nuh ya, di surah Al-A'raf, bahwa kata Nabi Nuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali ya tidak ada ilah selainnya. Sesungguhnya jika kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa siksa yang besar nanti di hari kiamat. Nah ini ya, bahwa laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Nah ini ya, setiap nabi itu pasti berdakwahnya mengajak kepada ketauhidan, ani ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagi kalian selain Allah, gitu ya. Bahwa ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Maka tadi ya, bahwa kenapa kalian tidak bertawakal gitu kepada Allah, gitu ya. Nah di sini kemudian sama Nabi Solih, gitu ya, dalam dakwahnya seluruh nabi, pokoknya ini contoh-contohnya saja ya, bahwa wa ila Samud, dan kepada kaum Samud ya, akhahum Salihah, saudara mereka yaitu Salih, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, bahwa sekali lagi tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah para nabi dan rasul, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagi kalian selainnya, dan itu juga yang diserukan Nabi Ibrahim juga sama ya. Kemudian sama Nabi Yakub juga, bahwa wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Angkuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika akan meninggal ya, Nabi Yakub juga bertanya itu, ma ta'buduna min ba'di. Jadi apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku, gitu ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi semuanya adalah mengajak kepada ketauhidan. Nabi Syuaib juga sama ya, wa ila Madian akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semuanya beribadah kepada Allah, gitu ya. Nah, kita juga dalam ini sama ahli kitab juga ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian di sini ada beberapa bukti penguat ya tentang perhatian Rasul terhadap dakwah kepada asas ini, asas yang hendak ditegaskan Allah ya kepada pemimpin para nabi dan rasul. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Ini merupakan dasar ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahasanya dia la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Ini merupakan dasar yang dengan itu Rasulullah diperintah untuk menyatakan kepada seluruh umat manusia. Ini untuk kepada seluruh umat manusia ya. Kalau tadi kepada kaum-kaum ya, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini adalah dasar yang diserukan Rasul sebelum mendirikan negara Islam ya, dan masa-masa setelah itu, baik ketika aman atau perang, berada dalam tempat ataupun bepergian ya, di masjid ataupun di pasar, itu saja. Jadi beliau menyeru pada kerabat semua orang dengan asas ini. Beliau menyuruh orang yang mencintai atau yang membencinya, menyeru seluruh lapisan manusia, baik dari kalangan musyrik, munafik, Yahudi, Nasrani, ya semuanya beliau menyeru secara langsung lewat lisan, tulisan maupun dengan cara mengirim utusan. Maksudnya di sini ada sirah ya, bagaimana periode Mekah dan Madinah ditebari dengan bukti penguat ya mengenai hal ini. Misalnya diantaranya penulis menyebutkan bahwa beliau sering pergi ke pasar Zulmajaz ya, menyeru manusia kepada kalimah la ilaha illallah, ajakan kepada kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah, orang itu berkata, aku melihat Rasulullah berada di pasar Zulmajaz, berbolak-balik ke sana kemari, gitu ya. Beliau bersabda, ya Yuhannas, gitu ya, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti kalian akan beruntung. Pokoknya Rasul ya di pasar bolak-balik, pokoknya katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti kalian beruntung, gitu. Kemudian orang ini berkata bahwa Abu Jahal menaburkan debu ya kepada beliau dan berkata, jangan sekali-kali kalian terbujuk orang ini lalu meninggalkan agama kalian, jangan.
dia menghendaki agar kalian meninggalkan sesembahan kalian, meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza. Nah, ternyata tak seorang pun yang mau menengok ke arah Rasulullah gitu ya. Kemudian bagaimana perjuangan Rasulullah ya? Beliau mendatangi beberapa rumah di Mina ya, menyuruh kepada menyembah Allah dan mencegah dari kemusyrikan. Di sini misalnya ada dari Rabi'ah bin Ubad Ad-Duali ya, Ad-Duali, dia berkata bahwa aku melihat Rasulullah berada di Mina mengunjungi beberapa rumah penduduk di sana sebelum hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah ya, Rasulullah di Mekah berkunjung gitu ya ke penduduk yang berada di Mina. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini ya bahwa Rabi'ah berkata di belakang beliau ada seorang laki-laki yang berkata, wahai manusia, sesungguhnya orang ini menyuruh kalian supaya meninggalkan agama nenek moyang kalian. Aku bertanya, siapa orang di belakang beliau itu? Maka ada yang menjawab, dia adalah Abu Lahab. Jadi setiap Rasul ngajak ketauhidan, nah ini ada Abu Jahal, Abu Lahab yang itu ya mengganggu. Beliau menyeru pamannya juga Abu Thalib menjelang ajalnya. Beliau berdakwah ya kepada pamannya sendiri yang sudah mendukung berbagai hal. Beliau ajak untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Nah, ini hadisnya ya, bahwa ketika Abu Thalib diambang ajal, Rasulullah menemuinya. Beliau melihat di sampingnya ada Abu Jahal ya, bestinya bin Hisham ya, kemudian Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Beliau berkata kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan kujadikan saksi bagimu di sisi Allah. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Rasulullah terus membujuk Abu Thalib gitu ya. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah terus mengunjungi gitu ya Abu Thalib dan mengucapkan kalimat yang mereka ucapkan itu gitu ya. Apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib gitu ya. Akhirnya perkataan terakhir Abu Thalib yang dia sampaikan kepada mereka adalah, saya tetap berada pada agama Abu Thalib. Dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Sehingga Rasulullah sangat sedih gitu ya, sehingga diberikan, padahal membela luar biasa ya pada Rasulullah, tetapi di akhir hayatnya tetap gitu ya dengan agama berada pada agama Abu Thalib, sehingga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan neraka yang paling ringan untuk paman beliau itu adalah ketika memakai sendal otak mendidih gitu yang ngegolak gitu ya. Itu adalah neraka yang paling ringan itu seperti itu gitu ya, ketika seseorang memakai sendalnya itu sudah mendidih otaknya gitu, itu yang paling ringan padahal. Kemudian Rasulullah mengajari Muaz ya bahwa hak Allah atas hambanya ialah mereka harus menyembahnya dan tidak boleh menyekutukan sesuatu dengannya. Di sini yang meriwayatkan Bukhari dari Muaz, dia berkata bahwa saya membonceng Nabi di atas seekor himar yang bernama Ufair. Kemudian beliau bertanya, wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian aku menjawab ya, kata Muaz ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya hak Allah atas hamba, mereka harus menyembah dan tidak boleh menyekutukan sesuatu dengannya. Dan hak hamba atas Allah, dia tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, kemudian yang kelima yang terakhir ya, beliau meminta orang yang hendak membunuhnya mengucapkan syahadatain. Nah, jadi Rasulullah ya perjuangan membumikan kalimah la ilaha illallah sangat luar biasa ya, kita harus mengikutinya gitu ya, meneladaninya gitu ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa kami bersama Nabi ya di perang Zatul Riqa. Ketika kami menemukan sebuah pohon yang rindang, kami membiarkannya untuk Nabi. Rasulullah ya bersandar dulu. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki dari musyrikin ya mendatangi beliau. Saat itu pedang beliau menggantung di pohon gitu. Orang itu memungutnya dan bertanya, apakah engkau takut kepadaku? Ya, mau membunuh Nabi gitu ya. Beliau jawab, tidak. Siapa yang bisa melindungimu dan dari tindakanku? Beliau menjawab, Allah. Dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismail di dalam sahihnya disebutkan, lalu pedang beliau jatuh dari tangannya. Rasulullah memungutnya seraya bertanya, siapa yang bisa melindungimu dari tindakanku? Orang itu berkata ya, jadi sebaliknya, jadilah engkau sebaik-baik orang yang akan memberikan balasan. Beliau bersabda, hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Jadi kepada orang yang hendak membunuhnya, Nabi
itu ya, jadi mengajak kepada kalimat tauhid. Hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, aku nggak bisa gitu ya. Tetapi saya berjanji kepadamu bahwa saya tidak akan memerangimu dan tidak pula mau bergabung bersama orang yang memerangimu. Jadi netral, nggak mau pokoknya. Maka beliau melepaskan orang itu dan mendatangi teman-temannya dan berkata, saya mendatangi kalian dari orang yang paling baik. Nah, yang ini tanggung ya, yang masih banyak sebetulnya. Nah, ini itu saja dulu ya. Jadi ada 10 penggalan tafsir dari ayat kursi ya, yang sering kita baca supaya kita lebih memahami maknanya setiap lafaz, setiap kalimat ya, supaya tidak hanya di lisan saja kita membaca ayat kursi, tetapi betul-betul diinternalisasikan dalam kolbu kita ya, hati kita, dalam akal kita, kemudian dalam jisim kita gitu ya. Mudah-mudahan terpatri ya ayat kursi ini yang sering kita baca ini, kita pahami bersama ya. Kita akan lanjutkan besok ini tentang dihatamkan ya, tentang bagaimana kita memahami setiap lafaz yang terdapat dalam ayat kursi yang begitu mulia, ayat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Ketika kita membacanya ya, di setiap mau tidur kita baca, zikir pagi, zikir sore kita baca, kemudian setelah selesai sholat wajib kita baca, maka insya Allah tidak ada kalimat yang terbaik ya di sisi Allah. Nah, ini di antara 30 juz ini ayat yang paling agung, yang paling mulia adalah ayat kursi, karena di dalamnya ada asma Allah ya, yang begitu agung, yang begitu mulia. Nah, mari kita akhiri dengan membacanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, semoga kita ya diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk senantiasa membaca dari ayat kursi ini ya, sering-sering baca, dan Allah menjadi pelindung terbaik kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanal jaza atas ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan Masya Allah, Allah limpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda kepada guru kita atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan kita semua para partisipan, para asatidzah dapat mengamalkan tentang fadilah ayat kursi. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kita untuk dapat mengamalkan ayat kursi ini. Para asatidzah, mohon maaf atas apa yang saya bawakan dalam membawa acara, dan marilah